Baik, saudara-saudara peserta dari sosialisasi perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perpajakan Penghasilan, saya ingin menyapa dari Direktorat Jenderal Pajak Bali yang sudah hadir, Bapak Moses Dehanani. Terima kasih Pak sudah hadir, walaupun weekend ini kami sangat apresiasi. Bapak Dedi Heri Susetio dari bagian fungsional di Penyuluh Muda, kemudian saudara Sukma Sartika SH yang merupakan ahli hukum, calon pengacara dari Peradi. Itu siapa? Wisnu. Oh ya, Bung Wisnu dari Ubud yang merupakan salah satu tokoh untuk influencer di Bali. Saudara-saudara yang hadir di ruang Pancasila, gedung DPD RI, saya sampaikan Panganjali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Namo Buddhaya. Saudara-saudara, sebentar lagi sebelum kita akan mendengar pemaparan yang sangat baik dari kantor Kanwil Pajak Kementerian Keuangan dan juga dari ahli hukum. Prinsipnya ada suatu tujuan kenapa di Bali ini perlu ada suatu forum yang resmi yang diakui oleh negara, dalam hal ini DPD RI di Senayan, terkait dengan masa depan Bali. Yang kita bicarakan itu adalah tentang post pandemi. Selebgram, YouTuber, ya, maupun juga dari influencer, yang dimana kita berharap bahwa anak-anak muda ini yang sebagian ini bisa selain menjalankan ideologinya untuk bangsa Indonesia, tentunya juga harus menjalankan suatu sisi membantu perekonomian. Karena sekarang ini di masa pandemi ini Tuhan telah memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk yang namanya mulat sarira, kalau orang Bali bilang. Mulat sarira ini berarti introspeksi diri. 1,5 tahun pandemi ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Yang pertama itu kita dipaksa untuk digital. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, sebelum pandemi ini, bagaimana negara, bagaimana sistem sangat sulit sekali untuk, bukan memaksa, untuk mengayomi masyarakatnya agar go digital. Ya. Contohnya misalkan di bidang government, good governance. Bagaimana misalkan, ya itu kemarin tuh dimulai pada zaman Pak Ahok ya, ketika jadi gubernur itu. Contoh baik itu waktu itu good governance di DKI. Terkait misalkan dengan yang namanya cashless gitu. Semuanya serba e-money. Nggak bisa lagi itu, transaksi-transaksi itu tidak bisa lagi menggunakan uang cash tanpa transparan, sumbangan, bansos sudah nggak bisa lagi. Kemudian juga pengadaan barang-barang negara itu sudah menggunakan e-katalog, yang standarisasinya itu sudah ada di Menteri Keuangan, daftarnya sudah ada itu. Nah, waktu itu tuh yang sukses melaksanakan itu saya lihat hanya beberapa provinsi saja. Tetapi provinsi-provinsi banyak itu di luar sentra, pusat ekonomi kita, susahnya minta ampun. Bahkan waktu itu di Bali pun masih ada, zamannya kita sosialisasi tentang cashless itu masih ada itu yang namanya pemimpin-pemimpin, bupati, pejabat, DPRD misalkan, yang masih misalkan menggunakan dana cash itu untuk membantu pura misalkan, membantu pantilan, membantu sumbangan tuh yang bener-bener duit cash masih ada waktu itu. Udah beberapa kali dikasih nasihat. Ya, akhirnya sekarang muncullah pandemi. Dan akhirnya pandemi ini menyebabkan suatu kebaikan
Apa itu kebaikannya? Orang itu dipaksa untuk digital. Pembayaran misalkan, salah satu kalau kita awal-awal pandemi itu kan salah satu alat atau salah satu alat tukar mata uang itu baik itu logam maupun juga yang namanya uang kertas, itu kan menjadi media untuk penyebaran yang namanya virus COVID. Itu yang terjadi di Italia waktu gelombang pertama tahun 2020. Sekarang tuh orang di mana-mana, termasuk Anda semua mungkin sudah bayarnya sudah pakai link aja, sudah pakai barcode, ya, sudah dengan digitalisasi belanja online semuanya. Ya, apapun sekarang sudah cashless sekarang sudah. Kecuali di pasar tradisional, itu perlu kita dorong juga. Di pasar tradisional juga masih ada, tapi kita berusaha lah balik jadi teladan. Kemudian yang kedua adalah sistem penyampaian informasi itu harus sekarang melalui digital media. Sekarang itu udah nggak ada orang baca koran, sudah nggak ada orang nonton TV, bener nggak? Anda punya TV di rumah nganggur kan? Kecuali kalau mau nonton bareng atau Netflixan bareng gitu ya, yang memang butuh satu sound gede gitu. Sekarang udah nggak mampu. Coba deh, ini belum ada data survei, tapi saya curiganya ini ke depan industri televisi ini akan turun loh. Pabrik-pabrikan itu yang ada dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika itu kan turun itu permintaan, karena orang sudah sibuk dengan gadget. Ya. Itu kan kalau menyemangati kita. Dulu leluhur kita kan pernah ada cerita yang namanya Cupu Mani Astagina. Nih. Dulu tuh kan pernah ada cerita kita di agama Hindu tuh kan ada sebuah alat yang memang bisa melihat semesta dari alat kecil, itu namanya cupu itu. Kamu tahu cupu gak sih? Kayak tempat direte itu bentuknya cupu lah gitu. Itu diperebutkan oleh dua pangeran dan satu putri di zaman kita ada Purana Weda itu. Yang kemudian akhirnya itu iri hati, ya. Kemudian si putri ini mendapatkan cupu, tapi ada dua saudaranya curiga, kenapa kok adik saya kok senyum-senyum begitu? Kenapa kok adik-adik saya ini kok menikmati banget menyendiri? Ternyata beliau punya cupu. Yang dia bisa melihat surga, bisa melihat alam yang lain. Itu berapa ribu tahun yang lalu itu. Ya. Termasuk pun waktu itu Dewi Kunti yang diberikan suatu keistimewaan, satu mantra untuk bisa memanggil para dewa. Dan akhirnya terjadi di tahun 2000-an di generasi milenial, it's happening. Jadi masa lalu itu membentuk masa saat ini. Ya, kita nanti belum lagi kita bicara tentang teori konspirasi, kita belum bicara tentang yang namanya time traveler, kita belum bicara tentang namanya neo history. Kalau kita lihat bagaimana kok di piramida di Mesir, bagaimana kita lihat di candi-candi tempel di India itu ada suatu pahatan-pahatan candi yang memang di sana ada handphone, ada seperti komputer, ada seperti astronot. Saya suka itu kalau saya di TikTok, saya di Instagram, saya selalu follow tuh yang masalah-masalah kayak gitu, senang saya lihat. Karena kita ada makhluk di luar semesta ini, di luar manusia ini ada. Dan teknologi ini berhubungan sama semesta. Orang negara Cina aja sekarang bisa membuat matahari buatan kok yang sudah di launching kemarin. Hebatnya Cina tuh begitu. Kita lihat bagaimana negara Cina itu bisa menghentikan lambatnya rotasi bumi dengan membuat dam, Three Gorges Dam itu loh, yang sampai memperlambat rotasi bumi 0,0 sekian detik. Karena ada 30 triliun air. Dan itu bisa kita dengar, bisa kita baca, itu dari mana? Dari sosial media. Jadi kalian ini generasi milenial. Kalau saya milenial ya, karena umur kelahiran 80 ke atas tuh milenial, 80 90. 90 2000 tuh ada, 2000 2010 2010 2020. Ada G, ada Z. Ya. Jadi kamu ini bukan milenial, yang umur 17 ini bukan milenial. Nah, milenial itu yang 80 ke 90, baca ada di sana, itu ada. Jadi sekarang generasi muda, oke lah kita generalisir lah, yang dianggap milenial, post milenial ini,
sekarang sudah harus memakai teknologi digital untuk menyampaikan message. Pesan-pesan itu apa? Ya, kalau banyak followernya ya karena mungkin kontennya bagus. Orang ini kan nggak suka. Contoh nih kepada adik-adik nih, orang itu sekarang suka dengan konten tentang hidup hedon atau tentang kekayaan. Ini sakit, masyarakat kita ini sakit. Otaknya sakit, stres. Selebritis yang tidak punya produk seni loh, Li. Saya bicara nih, selebriti yang tidak punya produk seni. Filmnya nggak jelas mana, albumnya nggak jelas yang mana. Kalau seperti Agnes Mo ya oke deh, dia memang bener-bener sampai Amerika. Anggun C. Sasmi oke deh, itu memang bener-bener dari bawah itu, dari zaman saya SD itu sampai sekarang itu bisa menjadi warga negara Prancis dan setara dengan diva-diva internasional. Ngerti deh sudah, ya. Seperti Mbak Inul misalkan yang dangdut itu, ngerti dari bawah itu. Tapi sekarang nih selebgram yang cuma liatin tas mahal, liatin saldo rekening. Makanya saya setuju itu, silahkan Ditjen Pajak Keuangan periksa tuh orang-orang yang yang bilang ganteng, cek saldonya dong, seperti itu. Periksa saja udah. Saya restui dari DPD. Ya. Saya coba kemarin di TikTok, tapi saya nggak liatin rekeningnya, karena rekening saya diperiksa PPATK. Jelas ya, nggak usah takut ya. Jadi sekarang itu masyarakat itu sakit. Sakit ini memang karena masa pandemi. Pandemi kan nggak ada kerjaan. Dulu, anggap saja nih, seorang anak muda Bali, dia kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kerjanya di jalan nyetir, bawa bule, dia jadi guide, dia nggak sempet pegang handphone. Dia pegang handphonenya itu hanya pas makan siang aja. Karena dia nggak boleh dong. Kalau di internasional kan kita nggak boleh. Lagi bawa tamu, handphone kan harus ditaruh di saku. Di orang kantoran juga nggak boleh. Kamu pernah nggak lihat orang bank itu dia bisa main handphone seperti pegawai swasta? Nggak bisa. Jadi pada saat pulang kerja baru bisa lihat handphone. Teller semua itu orang profesional bener itu. Sampai orang tata krama. Dulu orang itu lihat handphone itu baru jam 8, jam 7 pulang kerja, nyampe rumah udah mandi makan baru lihat sebelum tidur. Sekarang ini bukan lagi daily basis, ini sudah menjadi hour to hour. Ini sudah benar-benar menjadi suami dan istri dari banyak orang. Udah nggak bisa, lebih baik kehilangan dompet ibaratnya dibanding kehilangan handphone. Luar biasa sekarang pengaruh digital, dan orang itu dari pagi dia akan lihat handphone, dia akan lihat suatu fitur-fitur yang mudah. Seperti misalkan ini kan ada kasta-kastanya. Ada kasta-kastanya tentang fitur-fitur. Contohnya misalkan Facebook itu. Nih saya lihat ini influencer yang ada nggak semuanya punya Facebook. Facebook itu misalkan khusus untuk orang-orang di desa sama orang tua. Kalau mau jual produk itu, segmennya kepada orang tua, you harus punya Facebook, punya fanpage. Yang nomor 2, Instagram. Anak muda itu sekarang gila Instagram. Tidak perlu kita sampaikan materi seperti ini. Tidak perlu kita sampaikan materi berjilid-jilid, berbuku-buku. Cukup dengan 10 slide saja, dengan gambar yang menarik, dengan layout yang menarik. Anak muda paham mau jual kuliner, mau jual baju, mau jual skincare, semuanya tinggal butuh 10 slide. Dengan harga yang pasti, dengan suatu bentuk yang indah, visualisasi yang indah, dan Instagram. Sekarang Instagram mulai bergeser. Sekarang ke TikTok. Sekarang TikTok ini dia ngerti ada psikologi. Ketika orang menonton suatu visualisasi gambar, kalau misalkan dia dibawa dengan background musik, secara psikologi itu lebih menyentuh dan gampang diingat. Dengan sound, dengan suatu bisa merekam suara. Guys, saya datang loh ke kuliner ini, harganya luar biasa bagaimana. Itu TikTok anak muda terbagi 2 sekarang, Instagram dan TikTok. Tapi kalau mau ambil segmen orang-orang tua di desa, yang generasi di atas milenial,
Harusnya Facebook Anda punya. Kalau ngurusin sama bule, Anda berhubungan sama bule Amerika, apa yang lebih ini kan? Twitter. Karena di Amerika tuh Instagram pernah di-ban zaman Donald Trump presiden. Di beberapa negara-negara besar di dunia seperti Rusia, seperti Cina, negara-negara yang mungkin fasis begitu ya, negara-negara komunis, itu tuh Instagram produk Cina dan produk Amerika itu di-ban. TikTok itu, Instagram tuh nggak ada. Instagram kalau nggak salah nggak ada itu di Cina. Twitter tuh nggak ada di sana. Dia punya produk sendiri. Apalagi kemarin ribut-ribut masalah Facebook, ribut-ribut masalah macam-macam, pernah sampai disidangkan di Senat Amerika yang diduga ada membocorkan rahasia dan sebagainya. Artinya kita sebagai orang profesional itu dimulai dari sekarang, jangan nunggu besok. Karena follower itu akan nambah hari ke hari kan nambah semua. Dan semua selebgram, youtuber, influencer yang mungkin sekarang sudah jutaan followernya, itu selalu dimulai dari angka 0 dan 1. And that's takes time. Perlu waktu dan lakukan sekarang juga. Kalau Anda serius menjadi seorang influencer, dan that's okay. Menjadi seorang YouTuber, influencer, dan menjadi seorang selebgram itu sah-sah saja, tidak melanggar aturan. Nah, cuman tugasnya Aji sekarang lagi menggodok peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis pekerjaan apa ini. Sekarang sudah menjadi pembicaraan, karena ini dampaknya bagi Indonesia ini luar biasa sekali. Contohnya kemarin, bagaimana sosialisasi vaksin itu negara itu memakai influencer. Ya, kita berterima kasih sama influencer yang followernya 20 juta. Ya, belum ada tuh seperti Ronaldo itu, Cristiano Ronaldo itu yang 500 juta. Satu-satunya manusia di dunia itu yang followernya 500 juta. Hanya dengan bantuan itu, karena anak-anak muda sekarang nggak peduli, nggak pernah nonton TV, nggak pernah baca koran, mahal. Udah fokus di sini. Ya, maka dari itu saya penting membuat acara forum seperti ini, karena di belakangnya Aji Wedakarna ini banyak lembaga-lembaga negara yang minta. Senator Arya Wedakarna, saya panggil Senator Gusti, ada nggak influencer di Bali? Ini saya mau promosi produk nih. Di Bali itu ada 30 BUMN, Bank Mandiri, BTN, BNI, Angkasa Pura salah satunya, ada Pegadaian, ada Sukovindo, ada macam-macam lah pokoknya. Yang saya setiap tahun ada acara dengan mereka, namanya Forum CSR BUMN. Semuanya minta, tolong kami dibantu, ada nggak anak muda Bali yang bisa kami jadiin duta, yang bisa kami kontrak 1 tahun bisa mempromosikan produk kami. Ini kebingungan saya nyarinya, karena saya nggak inform di dunia itu kan. Udah ada usulan, karena kebetulan tim saya kan anak-anak muda semua nih, timnya AWK ini anak muda semua. Ayo Ji, kita buat forum CSR. Ya sudah, buat aja forum CSR. Lebih menggampangkan, nanti diantara Anda nih ada yang bisa saya pilih menjadi duta loh. Tentu dengan spesifikasi dan kondisi yang khusus. Ya, nanti untuk kredit usaha rakyat ada 12 triliun ya tahun ini, 10 triliun tahun ini, kemarin tahun lalu 8 triliun. Ini bank-bank merah putih ini kebingungan, mereka kebingungan sama duta KUR. Gimana caranya ngabisin uang 10 triliun? The money is there, uangnya ada dari APBN. Tetapi ngabisinnya gimana caranya? Sedangkan rakyat Bali ini butuh dikeloni. Makanya oke, nanti saya buatkan forum yang namanya Forum CSR, Selebgram maupun juga influencer. Kita nanti seleksi, kita akan lihat ya, nanti ada tim saya lah sama tim BUMN, nanti dilihat siapa yang followernya banyak, siapa yang penampilannya oke, dan nggak harus penampilan juga, yang lucu-lucu juga, yang membanyol, bolehlah nanti saya tunjuk ya, kamu duta KUR bank ini, kamu duta KUR bank ini, kamu duta KUR airport, bisa saya lakukan itu. Makanya penting ada acara ini ya, makanya saya undang Bung Wisnu.
Ya, nanti kalau bisa nanti kamu koordinasiin, pimpinlah setelah pertemuan ini akan we do something lah seperti itu ya. Jadi ini acara perkenalan dulu. Nah, jadi beberapa hal ya, saya tidak banyak, mungkin sebentar beliau lebih ini kan, dan nanti pada saat akhir acara saya akan bagikan sertifikat kepada saudara-saudara yang hadir pada hari ini sebagai bukti bahwa DPD mendukung saudara-saudara. Prinsipnya adalah mari kita ada suatu wawasan yang baik. Pertama adalah wawasan tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini sekarang sedang kita mau revisi. Udah nggak boleh lagi ada pasal-pasal karet gitu kan. Makanya Bapak Kapolri kemarin sudah menyampaikan ada yang namanya restoratif justice. Restoratif justice itu apa artinya? Penyelesaian di luar sidang, di luar proses hukum. Dengan minta maaf, makanya kemarin itu kan ada salah satu influencer di Bali yang waktu itu sampai dipanggil sama pihak kepolisian gara-gara meniru atau gara-gara cuma menginsert salah satu tokoh Bali. Saya nggak sebut namanya siapa. Ya. Orangnya lucu. Saya aja suka dikerjain sama dia. Ya, tapi AWK bedanya mental saya tinggi gitu loh. Udah nggak apa-apa, namanya rakyat gitulah, sudahlah. Sama Pak Jokowi juga nggak terlalu reaksioner. Buktinya sekarang tentang mural tentang Pak Jokowi udah kasih perintah nggak usah ditindaklanjuti, nggak berkenan beliau. Ya. Banyak juga laporan ke saya, Ji, foto Ji dipakai untuk lucu-lucuan. Pernah itu yang TikTok itu ya. Saya waktu itu iseng-iseng itu sama tim, udah buatin TikTok pertama kali gitu. Udah sampai view-nya sampai hampir 1 juta loh waktu itu. Hanya gara-gara saya naruh pisang saja di kepala saya. Begitu. Ya, udah lagi santai kan begitu. Dan anehnya masyarakat tuh kembali sakit. Kalau sudah urusan kekayaan, pamer mobil, pamer tas, udah duit-duit, pamer helikopter, pamer isi rumah, langsung view-nya banyak, bener gak? Coba kalau bagi-bagi sembako, Anda boleh periksa TikTok saya kan baru buat TikTok nih. Ya lumayan lah, sudah ada 20.000 something. Saya liatin itu, coba admin, coba upload itu Haji bagi-bagi sembako. Yang nonton tuh cuma ribuan gitu loh ya. Tapi kalau sudah buka baju, kalau olahraga, kalau sudah bukan pamer ya, kalau misalkan saya lagi nyetir mobil 2 pintu itu, langsung itu sudah ratusan ribu. Oh sakit ini. Itu segmen masyarakat kita gitu. Oh ternyata dia suka sama kekayaan, hedon namanya, atau teori sosial namanya hedonis. Dan itu gak sehat buat saya. Tapi that's our market. Itu market kita. Makanya kembali kan kenapa selegram tadi, yang filmnya gak ada, albumnya gak ada, cuman buat kontroversi. Dia tinggal janjian aja, tinggal gimmick aja. Lu besok berantem sama gue ya. Itu teman-teman selegram di Jakarta kan teman-teman saya semua. Saya 11 tahun loh tinggal di Jakarta, kuliah dari S1 ke S3. Saya ini orang Jakarta, orang Bali yang tinggal di Jakarta. Sekarang saya juga tinggal di Jakarta, saya kerja di Senayan. Teman-teman semua itu, ya ampun, saya bilang, lu gimana sih buat kaya? Biasa itu, kita buat drama-drama aja biar followernya naik. Kalau sudah kontroversi, followernya naik, banyak yang mau endorse. Jadi kalau misalkan ada artis nggak laku, ya buat aja keributan, besoknya ada yang endorse. Kembali lagi sakit, tapi itulah realita. Ya sekarang we just facing about the reality. Ya sudahlah, kita nggak masuk ke konten. Yang penting jaga peraturan perundang-undangan. Jangan sampai masuk undang-undang pidana, jangan masuk undang-undang ITE. Ya seperti kemarin itu. Sekarang itu di media sosial, saya perhatiin di medsos Bali. Sekarang di medsos Bali itu ada beberapa medsos sudah nggak berani ngisi caption. Medsos di Bali itu kan saling share aja sebentar mereka ini. Jadi mereka udah nggak berani. Pertama bisa di-ban sama ini. Bayangin aja, ada tokoh-tokoh Bali yang followernya sudah berapa juta, 500.000 berapa juta. Tiba-tiba karena dia ngelawan pemerintah oknum pejabat ini kan punya booster. Ini anggap kamu misalkan ngejelein tokoh A,
Apa? Kalau cuman kamu dilaporin minta maaf dengan misalkan baterai 10.000 pasti ringan. Tapi yang kejam itu apa? Kamu dikirimin booster sampai Instagram, medsos kamu sampai lockdown. Itu hati-hati. Kamu sekarang hati-hati. Sekarang per hari buat konten kreatif hanya gara-gara kamu nyindir pemimpin yang kenyih. Hanya menyindir pemimpin aja. Dia kan nggak ada orang, namanya orang tersakiti nggak diem loh. Kamu pun begitu. Kalau kamu ada yang memfitnah kamu, ada yang menyakiti kamu, kamu juga nggak akan diem. Bisa dilaporkan ke polisi sesuai undang-undang ITE. Yang kedua bisa dilaporkan undang-undang pidana. Nanti tanya deh, ada namanya pencemaran nama baik, mengganggu harkat dan martabat itu. Yang nomor 3 apa? Misalkan bisa dilaporkan ke Dewan Pers kalau misalkan itu merupakan bagian dari media mainstream. Saya pernah punya pengalaman begitu. Ada tuh 3 media itu yang waktu itu suka nyerang-nyerang saya tuh. Saya laporin semua 3 ini ke Dewan Pers. Apa hasilnya? Sekarang kayaknya adem. Saya datengin kantornya, silaturahmi, yuk ada masalah sama saya. Saya nggak kenal kamu, tapi kamu kenapa begini? Kenapa kok ketika kami kantor DPD RI ini melakukan hal kebaikan, kenapa you nggak pernah liput? Tapi kenapa you selalu tulis begini? Terklarifikasi, silaturahmi, aman. Sekarang teman baik saya semua. Jadi begitu. Tapi hati-hati. Ya nanti tanyalah sama Ibu Sukma Sartika, ya, itu ahli hukum, silakan tanya gimana. Makanya pesan saya kepada saudara-saudara, selain Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang 36 tahun 2008 ya tentang PPH. Ini udah ada di materi, nanti ada dijelaskan. Saya senang kemarin ada YouTuber asal Nusa Penida. Siapa namanya? Alit AWS gitu ya. Saya pernah diwawancara di sini. Datang beliau ke sini. Kenapa ini Keji? Saya ceritanya itu YouTuber itu Pak, itu dipotong langsung itu. Pajaknya harus dibayar. Jadi ini dia ini punya YouTuber udah 100.000. Saya tanya, berapa you punya penghasilan per bulan? Ada berapa juta? Oh banyak bener nih. Udah lebih dari gaji PNS. Ya, besar, lumayan besar. 100.000 loh. Itu saya minta, ya sudah, kenapa masalahnya? Ini jadi duit uangnya yang bersangkutan ini nggak bisa cair. Uangnya bersangkutan ini nggak bisa cair. Jadi penghasilan dia ini pending berapa bulan karena belum bayar pajak. Nah, jadi harus bayar pajak dulu, di store dulu baru bisa cair. Nah, itu berdasarkan itu makanya saya undang beliau ini karena ada masyarakat datang ke kantor saya. Kebetulan saya komisi bidang hukum. Oh gitu ya. Wah, artinya bagus. Dalam artian sistemnya, makanya saya baca di PPH ini kan yang memberikan, yang penyelenggara itu yang langsung memotong pajaknya, yang menentukan. Itu bagus Pak. Tidak seperti umum, common, nanti kita bisa atur dan berubah undang-undangnya. Tidak bisa common atau umum yang dimana masyarakat kan harusnya melaporkan secara kesadaran ya. Seperti sebelum tanggal 31 Maret, misalkan per bulan, per tahun itu. Nah, ada mekanisme. Oh, jadi untuk hal-hal ini kita akan atur. Ya kemarin Ibu Menteri Keuangan juga sempat bicara ya terkait dengan pajak-pajak, mungkin akan ada kreativitas pajak-pajak baru. Perlu nggak sih selebgram itu dipajakin? Perlu nggak itu yang namanya YouTuber sudah jalan? Yang lain-lain bagaimana? Nah cuman nanti pesan saya kalau negara melakukan itu tidak langsung ke personnya, tetapi ke sistemnya. Jadi negara MOU sama YouTube, negara MOU sama Instagram, karena Instagram punya kantor di Jakarta, negara punya MOU dengan TikTok. Langsung cut, jangan direpotin masyarakat kita. Anak-anak muda di desa-desa tuh banyak juga loh, followernya banyak-banyak gitu. Ya. Gak mau. Itu pesan dari saya bahwa saya ingin bahwa masyarakat itu jangan sampai direpotkan. Nanti tanya sama beliau tentang undang-undang ini, apalagi sekarang negara ini sampai 2023 kita akan benar-benar membutuhkan banyak sekali yang namanya pemasukan pajak gitu ya. Ya, jadi inilah kerja saya membantu Ibu Sri Mulyani, membantu Pak Presiden
bagaimana pemasukan pajak, karena uang kita habis sebagian besar itu kalau direkap itu adalah untuk COVID. Ya, dan ini kita masih minus. Bali pun sudah sempat minus 12% inflasi. Sekarang sudah di angka 2% sekian seperti itu. Beberapa hal yang terakhir, ya. Pesan dari Haji AWK kepada kamu, pada YouTuber, selebgram, dan juga influencer, jangan pernah ganggu ideologi kalau buat konten. Yang namanya burung Garuda Pancasila ini gak usah diganggu-ganggu, sudahlah. Aman kamu sudah. Gak usah kamu buat ribet yang namanya nyindir-nyindir kepala negara, jelek-jelekin presiden, jelek-jelekin pemerintah, jelek-jelekin apa, sudah. Kalau misalkan kamu mau kritik, ada caranya. Ketemu audiensi. Misalkan nggak suka sama siapa pejabat A, B, C, kok begitu sih kebijakannya, kok PPKM terus, kok himbauan terus, ajukan aja ketemu. Audiensi ketemu, Pak, tanya langsung, kenapa sih Pak? Saya tugas saya melindungi kalian semua. Saya lindungi kamu. Kalau besok, makanya bagusnya kalian ikut forum nanti akan dipimpin oleh Pak Wisnu ini. Bagusnya apa? Kalau ada masalah nanti dilaporin, kontennya dilaporin, saya turun tangan. Sama seperti kemarin ada pengusaha arak, makanya Haji Wadakana membuat koperasi arak. 2 orang pengusaha arak datang ke sini, didenda sama bea cukai, Kementerian Keuangan juga. Masa jual arak pakai botol mineral itu di fine, didenda tuh sampai 25 juta waktu itu. Datang dua-duanya. Pun apa ini Kiji? Saya panggil ketua bea cukai, tak panggil. Apa maunya? Mau buat gaduh apa enggak? Kalau mau buat gaduh, ini Bali lagi susah. Ini yang buat arak ini adalah orang mantan bartender, mantan kapal pesiar. Mau buat gaduh enggak? Kalau misalkan kamu gaduh, kasih solusi sama rakyat saya. Akhirnya kita ada win-win solution waktu itu. Salah satu masukan waktu itu dari Kementerian Keuangan, ayo kita buatkan koperasi. Makanya Haji buat koperasi arak. Karena kejadian ada 2 orang itu, yang hampir kan ada 2, ada ancaman pidana sama denda. Tuhan sekarang aman, ada ribuan ya yang kita lindungi, kita aman kayak sekarang. Ada yang ditangkap polisi, ada. Ya, ada yang ditangkap, ada yang dirazia. Bagaimana? Kami dari DPD turun langsung advokasi, saya kirim tim hukum, udah urus itu rakyat saya. Kasih pengertian. Ingat pesan Kapolri, restoratif justice. Itu bukan musyawarah mufakat, ada diskresi namanya tuh, yang calon-calon sarjana hukum akan tahu ilmu itu. Ya, makanya nanti kalau kalian yang sudah terdaftar, yang sudah dapat piagam pada hari ini, yening seandainya besok ada masalah tuh bisa orang tersinggung, ada masalah bagaimana, kantor DPD RI Bali siap untuk membantu saudara-saudara. Ini namanya advokasi. Jadi jangan pernah permainkan ideologi. Yang kedua, jangan ambil isu sara. Jadi ulas yang lagi, minta tolong, nggak usah ambil isu sara. Gak usah komentarin agama lain. Seperti Bu Desa kemarin itu, yang dosen yang di Jakarta itu, yang mualaf itu, yang sudah dilaporin. Ngapain komentarin agama Hindu sampai dilaporin? Sudahlah, urus masing-masing saja sudah. Ya. Jangan ngambil suku. Jadi jangan sampai orang Bali komentarin suku lain, udah. Kita fokus ke dalam aja sudah. Ini Indonesia, ini NKRI, orang lain juga jangan komentarin suku Bali. Itu banyak tuh konten-konten begitu. Ya. Kalau misalkan ada kuliner Bali gitu, kan sudah ada di undang-undang halal, sudah ada dicantumkan non halal. Kalau di Bali punya sukle, ya sudahlah, nggak usah komentar, jangan terpancing. Pada kemarin tuh konten kuliner itu ada anak-anak lagi makan daging babi, komentarnya jahat-jahat loh. Saya baca lagi. Kok resek banget. Ya komentar orang luar Bali. Ya biarin aja lah, kalau orang-orang di Bali memang lagi makan kulit king size itu, sultan itu, ya biarin aja gitu loh. Suka-sukanya orang Bali aja, tapi lu jangan komentar. Tak hajar kayak gitu-gitu. Biarin aja sudahlah. Itu penting sekali. Jangan ambil konten sara. Tak tolong aja udah. Jangan jatuhkan orang. Itu lihat filosofi Majapahit itu meluruk tanpa bolong. Itu filosofi Jawa itu.
Menang itu tanpa ngasorake. Kalau nggak salah itu menang tuh jangan nyorain orang kalah. Ngeluruk itu tanpa bolo, tanpa bala. Menang itu dengan karena kreativitas kita sendiri. Sama seperti Haji AWK. Kenapa saya bisa menang suara mutlak di Bali, suara tertinggi 2 kali pemilu? Karena saya nggak pernah jelekin yang lain. Ada saingan saya mantan gubernur, ada saingan saya mantan bupati. Sekarang mereka nomor 2, nomor 3 di bawah saya. Saya nggak pernah kok ngejelekin, biasa aja, nggak pernah ganggu. Udah kerja. Dalam Bhagavad Gita tuh ada yang namanya karmani eva dikaraste mapalasu kadacana. Wahai Arjuna, engkau tidak perlu usah memikirkan apa hasil dari kerjaanmu. Kerjalah engkau di bawah namaku Sang Hyang Widi, maka engkau akan mendapatkan apa yang hebat. Makanya jadi slogan SMA 1 Denpasar, Semansa Denpasar kan karmani eva dikaraste mapalasu kadacana. Kebetulan saya alumni Semansa. Dan dulu saya cari apa sih ini kata-kata. Jadi nggak usah ngejelekin orang, nggak usah ngejelekin selegram lain, artis lain. Udah fokus pada diri sendiri, kualitas kita, ya. Nanti dapat karma loh. Sekarang itu di zaman COVID ini karmanya cepet banget jalan bolak-balik. Coba lihat itu sekarang. Mau contoh? Coba lihat siapa yang jelek-jelekkan Ahok. Bener nggak? Dapat karma nggak? Itu kejadian Pak Ahok itu baru kejadian 2017 loh. Tapi Pak Ahok itu bersumpah, barang siapa yang memfitnah saya minta pada Tuhan memberikan keadilan dan akan dipermalukan satu persatu. Itu baru 4 tahun yang lalu Pak Ahok dibegitukan. Sekarang Pak Ahok jadi komisaris Pertamina. Kamu cek berapa gaji komisaris Pertamina. Ketika kamu antri beli bensin, kamu bayar gajinya Pak Ahok. Mau radikal kek, mau enggak kek, itu Tuhan tuh luar biasa loh. Langsung dibeginiin. Orang yang radikal masuk penjara semua, mati di penjara. Orang yang melawan Pak Jokowi sede, turun jabatan, mati karena COVID. Itulah karma wasana, karma pala. Makanya kamu nggak usah kamu ngomentarin orang, ngejelekin orang. Sekarang ngejelekin orang, besok kamu jelekin sama orang. Karena hukum karma itu mengurusi sak titik komanya dihitung. Baru niat aja ya. Ini baru niat aja udah bahaya. Ya jadi itu ya. Jangan permainkan ideologi. Jangan main sara. Jangan jatuhkan orang. Kemudian kamu harus kreatif. Kreatif itu apa? Ide itu harus orisinil. Ide itu harus orisinil. Jangan copy paste boleh karena di mana-mana copy paste. Tapi kalau orang orisinil itu beda lagi itu. Ya. Kreativitas. Ini saya menganggap orang-orang YouTuber Telegram sama ini ya. Saya punya banyak teman-teman Telegram ya. Ternyata mereka kerja keras loh. Ini mereka orang-orang pinter. Kalau IQ-nya nggak pinter, nggak mungkin mereka bisa begitu. Ini mereka tuh membuat konsep. Do you know what? Kalau Telegram di Jakarta itu, saya pernah mampir ke rumahnya artis yang followernya berapa juta, teman saya nggak sebut namanya. Oh my god, ternyata ya dia tuh punya tim kreatif. Jadi dia pakai rumahnya, dia punya ruangan satu, dia pekerjakan 1, 2, 3 orang kerja di sana. Yang kerjanya jam 9 sampai jam 6 sore. Yang ngurusin traffic, yang ngurusin tentang jam-jam kapan upload. Kamu tahu kan jam-jam upload yang paling banyak penontonnya itu jam berapa? Kalau kamu upload pas makan siang itu bagus. Upload antara jam 7 sampai jam 10 bagus. Tapi kalau kamu upload dari jam 2 sampai jam 6 gak ada yang nonton. Ada ilmunya itu. Apa namanya? Algoritma. Kemudian saya baru tahu, lu tahu nggak sih? Pertama-tama itu gue itu harus mengupload 10 foto per hari. Oh gitu ya? Iya, TikTok maupun juga Instagram. Jadi diulang-ulang terus sama dia. Karena kenapa tujuannya? Untuk pemula nih.
Karena ketika di Instagram itu dia upload 10, dia akan lebih, kembali ke algoritma itu, dia akan lebih sering untuk muncul di feed, benar nggak? Dan harus nge-tag, jangan nggak di-tag. Makanya kalau di TikTok itu harus tag yang namanya FYP, FYP Indonesia, FYP dong, gitu loh. Ya memang billion itu harus begitu. Jadi jangan polos-polos begitu. Misalkan kamu buat produk nih, mau jual nasi kotak bagaimana? Buat aja hashtag Bali kuliner, hashtag namanya apa, hashtag viral. Karena sekarang di Instagram itu ada yang namanya yang hashtag bisa di follow. Saya baru tahu, ternyata ya teman saya ini kembali nih, dia punya kantor dan dia itu punya stok ide sampai 30 hari ke depan. Dia punya namanya storyboard, kalau orang film bilang. Nih tanggal 1 gua syuting tentang ini, tanggal 2 gua tentang ini, tanggal 3 gua akan datang ke kuliner ini. Ini Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ini produk halal, produk non halal, ini yang disukai sama orang Tionghoa, orang-orang di Pantai Indah Kapuk itu, orang-orang kaya di sana, ya. Ini yang disukai sama ini. Kalau untuk yang halal di sini yang diseneng ini. Itu loh. Oh, jadi mereka tuh punya benar-benar yang namanya ini agenda kerja. Itu pertama. Yang nomor 2, mereka itu YouTuber itu mereka saya katakan harus konsisten kapan live, kapan di-upload. Kalau mau ngupload itu paling enak tuh kapan? Weekend. Temen-temen saya sudah 5 orang saya temuin YouTuber ini weekend dia upload. Dia Senin sampai Kamis dia buat konten. Jumat malam dia upload. Jumat tuh orang lagi bebas. Kalau dulu sebelum pandemi, kalau kami di Jakarta tuh setiap hari Jumat tuh nongkrong dulu pas saya kuliah. Nongkrong dulu, makan dulu, minum dulu, ketemu temen dulu, sosialisasi lah dulu ya. Jumat, Sabtu tuh weekend. Jadi orang tuh lihat konten itu Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu malam udah nggak bisa. Minggu malam orang udah mau tidur. Besok Senin. Minggu tuh jam 8 orang udah tidur, udah siap-siap itu. Orang udah pada pulang balik ke Jakarta zaman itu. Itu kamu harus lihat itu. Dari timetable itu dilihat, timeline-nya dilihat. Oh, jadi teman saya yang punya YouTuber nih, dia lihat uploadnya itu Jumat sama Sabtu, langsung view-nya banyak bener itu. Oh, ternyata gitu. Iya, ini ada tim risetnya. Kostum tuh serius. Dia nggak pernah pakai kostum yang sama, karena kan endorse. Kalau gua beli, bayangin aja 30 kali syuting, anggap baju 100.000, 3 juta budget gue. Saling pinjem ini. Temen-temennya saling pinjem. Oh gitu ya. Iya, jadi misalkan kerja sama nih, nanti kita bantu ya Bu, Bapak, Ibu, saya pakai kaosnya ya. Ya kan, dan kalau misalkan YouTuber tuh ada sopan santunnya. Kamu nggak tahu kan? Ini saya beritahu sekarang. Misalkan kalau mau buat segala sesuatu, kalau mau segmennya menengah ke atas, mau jual produk premium, itu kamu harus pakai kerah. Nggak bisa pakai kaos oblong. Kalau pakai kaos oblong, kamu harus pakai jaket. Ya, itu ilmunya di sana, ini nggak ada di kampus. Ya, jadi kalau misalkan segmennya begini, kamu pakai baju polo atau pakai baju ini, enak, reviewnya enak. Kalau cowok ya, kalau udah pakai kaos oblong, langsung produknya drop, langsung drop. Orang enggak ilfil. Nah, gitu. Then you have to be good looking, you have to be beautiful. Harus kamu cantik, harus keren, harus ganteng, memang itu. Tapi kan standar. Kalau untuk lucu nggak perlu juga cantik sama ganteng. Tapi bener nggak nih, lucunya jangan sarkas. Lucunya jangan sampai jelek-jelekin orang, jelekin artis nih. Kayak ini kan teman-teman artis ini kan keterlaluan ini. Dia di janjian dia. Followernya, gua mau naikin follower, kita pura-pura berantem yuk. Sudah seminggu heboh, netizen heboh. Minggu depannya makan bareng dia. Bener nggak? Sialan bener nih orang-orang yang bilang gitu ya. Tapi kami negara nggak bisa lakukan apa-apa karena nggak melanggar aturan. Itu yang paling seneng saya lihat itu siapa sih yang berantem sekarang tuh, Nikita Mirzani sama Nepe ya. Seru tuh, sampai buka-bukaan semua kan begitu ya. Memang. Tapi saya sahabat kemarin atau yang namanya Denis itu ya, Denis terakhir itu ya, sama Uya ya. Ya ternyata teman baik. Kalau sekarang kok how come? Ya, tentunya heboh kita sampai dikirimin karangan bunga begitu ya. Demi konten ya, dalam artian ya tidak ada undang-undang yang dilanggar.
Ya sudahlah. Nah, ini kan pesan yang kreatif ya, jadi punya tim. Kalau memang serius punya tim, tinggal bagi aja. Ya, sekarang nanti di forum ini, nanti kalau yang dipimpin forum oleh Wisnu, silakan nanti pakai tempat ini buat rapat-rapat. Nanti bulan depan akan ada pemilihan duta CSR ya, nanti kita akan undang lagi ke kamu. Jadi ke depan tuh gini, saling follow. Ini punya 1000. Ini anggap yang ada udah 50 orang. 50 kali 1000 berapa? Sudah 50.000. Saling follow. Anda tuh minta tolong sama anak-anak di sekolah, di kampus kalau yang masih sekolah. Follow aku dong. Apalagi kalau sudah jadi cutting. Cutting itu kan kakak tingkat. Udah jadi senior kan, bolehlah sedikit belagu kamu di kampus atau di sekolah. Kamu follow kakak. Bayangin aja satu sekolah tuh ada 1000 orang. Kamu minta follow, minta baik-baik. Dik, follow kakak ya, follow. Follownya jangan himbauan, langsung depan mata, roadshow. Follow saya dong. YouTube ada kan, follow. Sudah 100.000 subscriber, kamu dapat uang 10 juta itu per bulan. Masuk rekening. Itu sayang nih, si Alit saya undang, tapi dia nggak hadir, dia lagi sakit. 100.000 itu kayak Deddy Corbuzier itu ya, 5M itu. Luar biasa. Itu jadi, dan itu bagus begitu. Saya curiganya nanti Instagram dan TikTok akan melakukan hal yang sama kayaknya. Kayaknya pasti kan ada bagian dari keuangan itu. Share. Yang nomor 2, seketruna. Makanya ketika pulang kampung, ketika ada rapat seketruna di pura, bagaimana jangan nganggur. Datengin, Pak, Ibu, beli, mau. Tolong ini ya subscribe YouTube saya ya, follower saya dong. Mana handphonenya? Follower dong. Kasih apa kek? Kasih oleh-oleh kek? Stiker atau apalah, kasih barang apa kek? Seneng itu. Dari hati ke hati. Yang nomor 3, kalau Anda mau kerja di perusahaan, ketemu customer, Bapak Ibu tolong follow saya, bagaimana? Satu hari aja, Anda bisa cari 100 orang, dikali sebulan 3.000 kali setahun 36.000. Cuman gaul-gaul aja, mereka nggak rugi kok. Ya, saya ingin orang Bali ini sejahtera. Ya, dapat dari duit itu, kita manfaatkan teknologi ini. Dan waspada yang terakhir terhadap track record, hati-hati. Jangan sampai kamu di-ban, jangan sampai Instagramnya di-take down, jangan sampai nanti Facebook, TikTok kamu itu diserbu buzzer. Jangan ganggu tokoh, apalagi tokoh-tokoh yang sensitif, yang anti kritik, udah jauhi saja sudah. Mohon maaf, jangan. Daripada kamu sekarang cari ribuan tiba-tiba. Media-media juga begitu kan. Ini seperti sama juga seperti Blijering begitu. Udah ratusan ribu follower beliau. Hilang lagi. Ya kan saya kasihan juga. Ya, kita cari selamat aja ya, karena kamu lain. Kalau kami ini yang kerja di politik ya beda. Ya, tapi kamu ini yang harus dibentengi. So, kesimpulannya, what we have to do, apa yang harus dilakukan? Ya, konsisten mengupload daily basis, sehari-hari harus upload itu apapun itu. Konsisten pada tema. Kalau memang pariwisata temanya tentang pantai, tentang alam, ini lainkan. Kalau bisa punya beberapa alamat IG, jangan IG sendiri dicampur aduk sama misalkan ini IG sendiri dicampur aduk sama IG pribadi. Do you know what? Misalkan kamu punya Instagram kamu ini ada pribadi nih, padahal kontennya bagus nih, misalkan tentang pemandangan alam gitu ya, bagus lah pakai drone gitu ya. Tapi kamu mix campur aduk sama yang namanya pribadi. Ada foto pacarnya. Kenapa Anda harus bukan ini tips dari saya yang mengikuti boleh enggak nih? Kenapa Anda harus agak menyembunyikan kalau Anda ini punya pacar? Laki-laki keren, cewek cantik, follower kamu banyak loh. Dari cowok-cowok yang ingin melihat kamu keren dan cantik. Sekali kamu pasang foto sama pacar kamu, blast follower kamu turun. Bener gak? Langsung turun. Makanya kasih pengertian sama pacar-pacar kamu itu. Tiba-tiba itu ada anak muda selebgram, udah itu langsung pakai apa tuh? Kan ada tuh kalau di Instagram tuh kan ada yang namanya apa, yang profil depannya tuh ya, tiba-tiba ada lambang jantung, udah tuh pakai gembok lagi. Saya sudah menjadi digembok sama ini, nggak bisa.
Biarkan sudah, kasih, jangan cengeng-cengeng. Pacar kamu kan ada cewek-cewek yang cengeng, harus diakui katanya bagaimana. Ya, hati-hati itu. Yang nomor 2 juga yang ini, yang cowok-cowok juga. Cowok-cowok kalau udah pasang cewek, langsung habis nomor ceweknya, habis. Makanya saya jarang pasang foto istri saya. Langsung protes loh. Waduh Haji, hari patah hati nih Ji, bagaimana tuh pas saya nikah itu? Udah, followersnya turun loh. Ya, udah nggak usah lah kayak gitu, itu pribadi aja sudah. Atau punya second account, ya, oke lah second account lah untuk menjinakkan yang itu udahlah. Tapi kalau untuk kerja, untuk bisnis, jangan campur aduin. Kemudian kalau buat konten jangan sembarangan, buatnya di kos-kosan. Ada orang review makanan, ini makanan di review, padahal enak gambarnya. Tiba-tiba ada review, belakang-belakangnya tempat tidur. Kan ilfil, berantakan lagi tempat tidurnya di belakang. Tegas ini udah. Yang nomor 2, ada orang review makanan ini, ajengan ini, nge-review sambal bawang atau apa gitu ya. Tapi ketika di review mungkin maksudnya baik ya. Oh ini loh proses saya buat makanan. What do you know? Do you know what happened? Dia itu buat makanannya itu di lantai. Sambil duduk pakai daster di lantai, kakinya kelihatan, dia pasang kayak beginian ring light di sana, kemudian dia ini kan potong. Ampure penglingsir seperti tiang, tempurun tiang ajengan dari bawah lantai. Langsung tak DM tuh si ibu, Bu, cariin meja kenapa ya? Masaknya itu di depan apa kayak angkul-angkul yang bagus gitu kayak. Tahu kan ada YouTuber Bali itu yang tukang masak itu loh. Yang rame itu ya. Kan selalu di angkul-angkul di depan perajannya dia masak. Kan bagus lah minimal atau bagaimana. Jangan di kamar. Ada cewek promosi skincare. Promosinya misalkan di kamar mandi, seperti ke kamar kosnya bagaimana. Orang kan ilfil ya, skincare punya produknya mahal 100 ribuan tapi kok begitu. Saya perhatikan kecil-kecil kayak gitu loh. Makanya tolong well organized, ya pakai meja, silakan syuting. Jadi kalau kamu nanti butuh ruangan, karena kan ada juga restoran yang kadang-kadang boleh, ada enggak kan begitu. Ya silakan nanti kalau kamu mau pakai gedung DBD boleh lah pakai aja nggak masalah. Mau review makanan bagaimana? Ya kalau di restoran harus produk dia sendiri kan. Ada yang restoran yang baik, misalkan boleh table kita pakai. Kebetulan mungkin di belakangnya bagus gitu. Tapi sekarang saya ingin bantu kamu prinsipnya. Silakan. Ya hal-hal seperti itu nanti kita akan buatkan. Ya sebentar lagi kebetulan Tiang lagi buat kantor ekonomi namanya kantor hub begitu ya. Nanti itu dan tolong dimanfaatkan jaringan yang kami miliki kepada adik-adik semua ya. Manfaatkan mental punapi, mental masalah ada apa tolong hubungi, ada staff-staff yang ready dari Senin sampai Jumat berkantor rutin dari pagi sampai sore, ada apapun silakan ya. Dan nanti kita akan buat, nanti saya akan minta forum dari Selegram ini untuk buat yang namanya acara agenda rutin seperti fotografi kan ada foto bareng misalkan ada yang sunmori, kalau misalkan ada orang-orang yang mau ride, kita akan buatkan program yang bagaimana, punya program yang luar biasa begitu ya. Nanti kita akan bimbing kamu nanti kepada adik-adik setelah acara ini, nanti Tiang akan bagikan sertifikat kepada kalian, kemudian nanti kalian akan dimasukkan WA group, nanti akan dipimpin oleh Bli Wisnu. Nah kemudian nanti kita akan undang, ayo dong nanti kita akan ada bukaan, ada diperlukan 5 duta nih, 5 selegram YouTuber yang mau jadi duta Pancasila. Kerjaannya nanti dikontrak 1 tahun promosi Pancasila. Ada duta kredit usaha rakyat dari bank ini butuh ini selegram, atau mungkin dari BNN Badan Narkotika Nasional ini butuh duta untuk yang namanya anti narkoba, nanti akan dipilih. Dan ini kita akan masih buka terus ya. Nah silakan nanti berkoordinasi, tugasnya adalah membantu seperti itu ya. Saya rasa demikian ini dari Pak Moses, Pak Dedi ya. Jadi ini potensi yang luar biasa. Nanti tolong disampaikan apa yang bisa dimotivasi ya untuk adik-adik kita semua. Dan ke depan yang penting kepatuhan. Ya contohnya ini mungkin ketinggalan ya. Contohnya NPWP. Adik-adik harus punya NPWP. Nih nanti mau kerja sama nih. Saya akan tetap bilang sama Bli Wisnu. Carikan besok ada 10 selegram. Saya mau jadiin duta kur nih.
Nanti misalkan honor kamu dibayar, kan harus ada NPWP. Harus ke kantor pajak, itu free ya NPWP ya. Nanti di 1 hari dan 1 hari online pula 1 hari. Jadi each of you ini harus punya NPWP. Ya, nanti misalkan begitu nggak bisa, jangan bayangin kalau kamu bergaul sama kami. Ini di belakang area Wedakarna ini ada 34 kementerian loh. Ada BUMN banyak sekali nih di belakang saya ini. Nanti kalau kamu ditunjuk bagaimana, kamu harus punya NPWP. Nanti nggak bisa. Misalkan dianggap ada uang transportasi, ada honor nih, nggak bisa uangnya cuma kwitansi biasa. NPWP mana? KTP mana? Sekarang tambah lagi, udah divaksin 2 kali belum? Ada kartu vaksin, udah punya kartu vaksin belum? Udah. Begitu syaratnya sekarang, jadi negara itu begitu ya. Tapi kemarin aja saya baru pas ke luar Bali perlu dipaksa buat kartu vaksin. Ya, akhirnya buat kartu vaksin juga, mau nggak mau. Sekarang ini syarat loh. Ke mall juga kan tunjukin kartu vaksin. Mana-mana tunjukin kartu vaksin semua. Ya sudahlah, kalau memang begitu maunya pemerintah kan begitu. Ya, dan nanti adakan forum kedua, forum ketiga, silakan nanti didengar sama beliau, nanti dari Ibu Sukma, nanti kan untuk undang-undang ITE ya. Saya izin dulu, saya ke bawah Pak, nanti saya akan serahkan penghargaan untuk 2 pembicara juga, nanti saya akan balik lagi, saya masih ada rapat di sebelah ya. Nanti saya akan hadir mungkin 1 jam saja diskusi, ada pertanyaan, nanti 1 jam lagi saya akan balik, kita tutup acara, kita akan bagikan kepada saudara semua. Oke, sekali lagi matur suksma atas segala sesuatunya, semangat semua anak-anak muda Bali, terima kasih dan menjadi atensi dari Tiang. Dan terima kasih juga dari bapak-bapak dari Kanwil Pajak menjadi atensi kami, sudah berkorban di masa PSBB, sudah hadir dan matur suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om namo buddhaya, om santi santi santi, om rahayu. Terima kasih. Hadirin